Yang mengerjakan ini siapa? Malaikat Jibril dibantu oleh malaikat Mikail. Nabi dibaringkan, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikeluarkan hatinya, diletakkan di atas nampan. Lalu malaikat Jibril diperintahkan, "Wahai Mikail, ambilkan aku seember daripada Zamzam supaya aku cuci ini jantung, ini hati." Diambilkan malaikat Mikail, dibersihkan, dimasukin lagi, tutup lagi, dan jadilah lagi sebagaimana sedia kalanya. Itu terjadi peristiwa Saqqus Sadar. Nah, peristiwa Nabi dibelah dadanya itu dalam hidupnya Nabi 4 kali terjadinya, tidak hanya di malam Isra Mi'raj. Kapan terjadinya itu? Amaliyatus Saqqus Sadar, pekerjaan mengoperasi Nabi, membelah dada Nabi, terjadi 4 kali. Ini cerita sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj ya. Al-ula, yang pertama, wa huwa saghirun fi Bani Sa'an. Pada saat Nabi masih kecil pada perkumpulan Bani Sa'an, para ulama itu memperkirakan umur Nabi pada saat itu sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi masih diasuh oleh pengasuhnya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sedang bermain-main asik seperti anak-anak kecil bermain-main, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal mengambil Nabi, dan itu disaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang ikut bermain. Lalu Nabi ini dibawa dengan cepat ke dekat sumur Zamzam, diikuti oleh anak-anak itu, dan mereka melihat Nabi itu dibelah dadanya pada saat masih kecil itu. Lalu mereka berhampuran lari menemui Halimatus Sa'diyah, berkata, "Ya Halimatus Sa'diyah, ya Halimatus Sa'diyah, Muhammad sudah diambil oleh orang dan sudah dibelah dadanya." Mendengar itu luar biasa, lari Halimatus Sa'diyah itu, "Ha Muhammad, ya ha Muhammad." Itu luar biasa, itu sedih kalau kita kisahkan yang dengan cara begitu. Lari, bagaikan Halimatus Sa'diyah itu sayang dengan Nabi, dititipi oleh ibunya Nabi untuk merawatnya kan, harus dijaga ini. Ternyata ada kabar anaknya sudah diambil orang, sudah dibelah dada. Dilihat anak-anak itu. Tapi begitu lari Halimatus Sa'diyah sampai ke depan Nabi itu dibelah dadanya, Nabi sudah selesai dibelah. Kata Halimatus Sa'diyah, "Aku buka itu bajunya Nabi, aku lihat di dalamnya tinggal ada garis merah. Jadi sudah selesai. Tapi masih ada bekasnya. Daripada bawah kerongkongan sampai ke bawah perut itu ada bekas dibelah, ada bekas dibelah itu masih merah." Walhasil terjadilah 1 kali ya. Pertama, wahwa saghirun fi Bani Sa'ad, terjadi pada Nabi masih kecil pada perkampungan Bani Sa'ad, umur sekitar 4 atau 5 tahun. As-saniyatu, bermula yang kedua kalinya, wahwa ibnu asyar sinin, bermula pada usia Nabi 10 tahun. Jadi Nabi kanak-kanak umur 45 tahun dibelah dadanya. Sama prosesnya, dibawa ke sumur Zamzam, dibersihin, dicuci hati, dicuci jantungnya, ditaruh lagi, dijahit lagi. Umur 10 tahun lagi diambil lagi. Wa indal bi'sati, kemudian yang ketiga pada saat Nabi diutus, malam Nabi diutus itu diambil, dibelah lagi. Ar-rabi'atu, dan bermula yang keempat, Lailatul Isra, pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi ini hikmahnya luar biasa. Nabi itu kalau menghadap Allah SWT, ingin mengambil satu perintah sholat ini, itu dengan cara dibelah dulu dadanya, disucikan dulu zahirnya, batinnya. Batin yang sudah suci, zahir yang sudah suci, ditambahkan lagi kesuciannya. Maka hikmahnya apa? Karena kita mi'rajnya tidak seperti Nabi. Kalau Nabi mi'rajnya naik sampai ke Sidratul Muntaha, tapi kalau kita mi'rajnya salat. As-salatu mi'rajul muslim. Ini mi'rajnya orang muslim adalah salat. Maka sebelum salat mesti dilakukan sesuatu sebagaimana Nabi dilakukan, tapi dalam bentuk simbol atau dalam bentuk sesuatu yang berbeda. Nabi SAW sebelum hadap pada Allah bersihkan dulu zahir dan batinnya. Maka kita sebelum mi'raj kita melakukan salat, mesti jugalah kita bersihkan. Apa yang dibersihkan? Hati. Ya, hati dibersihkan yang ada di dalam, fisik dibersihkan dengan bersuci. Harus bersuci. Kita wudu atau mandi, kemudian kita bersihkan hati kita dulu, barulah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya itu beliau menganjurkan membersihkan